Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya di channel IPS kelas 9. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah tentang memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Jangan lupa untuk selalu dukung saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar saya tetap semangat untuk membuat konten-konten pembelajaran IPS. Baiklah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menjelaskan keunggulan di bidang ekonomi, dan kemudian yang kedua adalah memberikan contoh-contoh keunggulan di bidang ekonomi. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan internasional ada dua. Yang pertama adalah keunggulan komparatif, yaitu keunggulan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa lebih banyak dengan biaya lebih murah daripada negara lain. Kemudian yang kedua, keunggulan mutlak, yaitu keunggulan suatu negara dalam melakukan spesialisasi barang atau produk yang lebih efisien dibanding dengan negara lain. Itulah dua keunggulan yang merupakan faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Berdasarkan penjelasan tentang keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak, maka Indonesia tentu memiliki produk unggulan komoditas ekspor yang dapat dijadikan sumber penerimaan devisa bagi negara. Indonesia dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga sebagai pemasok komoditas dunia. Komoditas unggulan yang dapat memberikan kontribusi bagi pasaran dunia adalah saya contohkan di sini ada karet, kemudian ada sawit, terus kemudian ada kopi robusta, kemudian beras, kakao, cengkeh, rempah-rempah, dan lain sebagainya, sehingga ada juga batu bara, emas, nikel, biji besi, timah, dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan contoh-contoh keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak yang Indonesia punyai dan merupakan sumber penerimaan devisa bagi negara. Indonesia mempunyai banyak keunggulan dalam bidang ekonomi. Keunggulan ekonomi yang dimiliki Indonesia dapat menjadi potensi dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengelolaan ekonomi yang tepat dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui keunggulan ekonomi yang dimiliki bangsa Indonesia serta pengaruhnya bagi kesejahteraan masyarakat, baiklah kita bahas pusat-pusat keunggulan ekonomi itu satu persatu. Pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia yang pertama adalah PT Freeport. PT Freeport ini adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport McMoran yang berasal dari Amerika. PT Freeport ini menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. PT Freeport ini mempunyai peranan
bagi negara antara lain yang pertama adalah menyediakan lapangan pekerjaan, kemudian penanaman investasi luar negeri, dan yang ketiga pemasukan pendapatan bagi negara. Sementara peranan-peranan yang lainnya seperti misalkan keuntungan finansial pemerintah, kemudian pemasukan pajak dan lain sebagainya bisa dipelajari melalui buku paket. Pusat-pusat keunggulan ekonomi yang kedua adalah perusahaan tambang minyak negara. Tambang minyak adalah pabrik atau fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum yang bisa langsung digunakan, maupun produk-produk lain yang menjadi bahan baku bagi industri petrokimia. Produk-produk utama yang dihasilkan dari kilang minyak antara lain adalah bensin, minyak diesel, minyak tanah, dan lain sebagainya. Kilang minyak merupakan fasilitas industri yang sangat kompleks dengan berbagai jenis peralatan dan fasilitas pendukungnya. Contoh-contoh kilang minyak di Indonesia. Yang pertama ada kilang Pangkalan Brandan yang ada di Sumatera Utara, kemudian kilang Dumai yang ada di Riau, ada kilang Cilacap yang ada di Jawa Tengah, kemudian ada kilang Balikpapan yang ada di Kalimantan Timur, kemudian ada kilang Kasim ada di Sorong Papua, kemudian ada kilang Balungan yang ada di Jawa Barat, dan yang terakhir ada kilang Cepu yang ada di Jawa Tengah. Itu adalah contoh-contoh kilang minyak di Indonesia. Pusat-pusat keunggulan ekonomi lainnya adalah yang ketiga, ada batik Indonesia. Batik merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif yang dikembangkan di Indonesia sejak dahulu. Di Indonesia ada beberapa teknik pembuatan batik, antara lain ada batik tulis, batik cat, dan batik lukis. Pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia. Pusat keunggulan ekonomi di Indonesia berpengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Antara lain yang pertama adalah migrasi penduduk. Migrasi penduduk dapat dibedakan menjadi migrasi internal dan migrasi internasional. Migrasi internal adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain dalam satu negara. Sedangkan migrasi internal adalah perpindahan penduduk dari negara satu ke negara yang lain. Sementara untuk migrasi internal itu dapat dibedakan lagi menjadi dua. Yang pertama adalah urbanisasi dan yang kedua adalah transmigrasi. Pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia selanjutnya adalah terhadap transportasi. Dalam kegiatan transportasi, keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga membawa pengaruh besar. Mobilitas penduduk dalam suatu negara atau antar negara tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Untuk mendukung mobilitas penduduk antar negara tersebut, pemerintah membangun sarana jalan, bandara, dan lain sebagainya. Transportasi ini bisa dilakukan melalui darat, kemudian juga ada melalui laut, dan yang ketiga adalah melalui udara. Pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia selanjutnya adalah terhadap lembaga sosial ekonomi.
Pengaruh pusat keunggulan ekonomi di Indonesia membawa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pengaruh ini semakin memudahkan manusia untuk mengakses informasi dan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Kemudian yang selanjutnya adalah terhadap pendidikan. Pendidikan ini membawa pengaruh pada meningkatnya kualitas pendidikan sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat internasional. Pengaruh terakhir yaitu terhadap pekerjaan. Jadi pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia menciptakan kesempatan lapangan pekerjaan yang lebih luas dan lebih bervariasi. Demikian pembahasan materi kita kali ini. Sampai jumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Jangan lupa lindungi diri Anda, keluarga, saudara, dan teman-teman Anda dari penularan COVID-19. Tetap semangat, tetap belajar. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.